Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang nematoda berupa cacing filariasis, cacing hati, cacing kremi, dan cacing tambang yang biasanya ada pada tubuh kita. Kita akan melihat bagaimana bentuk cacing tersebut menggunakan sebuah alat, yaitu mikroskop. Lalu apa sih tujuan video pembelajaran ini? Tujuannya yaitu agar teman-teman dapat memahami maksud nematoda, klasifikasi nematoda, morfologi, sistem reproduksi, penyebaran, dan cara menanggulanginya. Sebelum kita memulai, mari kita simak apa sih nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Yunani nema, yang artinya cacing. Nematoda adalah cacing panjang, silindrik, tidak bersegmen, dan tubuhnya bilateral silindrik. Panjangnya mulai dari 2 mm sampai 1 meter. Nematoda dapat ditemukan pada manusia dalam usus, jaringan, dan sistem peredaran darah. Keberadaan cacing ini menimbulkan manifestasi klinik yang berbeda-beda tergantung pada spesies dan organ yang dihinggapi. Cacing ini memiliki kepala, ekor, dinding, dan rongga badan, dan alat gerak lain yang biasanya sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksinya terpisah. Umumnya, cacing bertelur, tetapi ada juga yang vivipar dan secara parthenogenesis. Bahan yang akan kita perlukan adalah cacing filariasis, cacing hati, cacing kremi, dan cacing tambang. Sedangkan alat yang kita gunakan yaitu mikroskop, preparat, dan kamera. Cara kerjanya yaitu: pertama, kita siapkan alat dan bahan yang sudah kita tentukan tadi. Kedua, aturlah mikroskop sesuai prosedur penggunaan yang baik dan benar. Yang ketiga, letakkan sampel pada meja preparat. Keempat, amati bentuk dan susunan bagian-bagiannya. Yang terakhir, tuliskan hasil pengamatan di lembar kerjamu. Kemudian kita ke hasil dan letak. Yang pertama yaitu cacing filaria dengan nama lain Wuchereria bancrofti, masuk dalam kerajaan Animalia, filum Nematoda, kelas Secernentae, family Onchocercidae, genus Wuchereria. Cacing filaria berbentuk seperti benang dan hidup pada sistem limfatik atau kelenjar getah bening pada manusia. Yang kedua yaitu cacing hati dengan nama lain Fasciola hepatica, masuk dalam kerajaan Animalia, filum Platelmintes, kelas Trematoda, family Fasciolidae, dan genus Fasciola. Cacing hati mempunyai ukuran panjang 2,5 sampai 3 cm dengan lebar 1 sampai 1,5 cm. Di bagian depan mulut meruncing yang dikelilingi alat penghisap, dan ada sebuah alat penghisap di sebelah ventral sedikit di belakang mulut dan alat kelamin. Tubuhnya ditutupi sisik kecil sebagai pelindung saat bergerak. Itu cacing kremi dengan nama lain Enterobius vermicularis, masuk dalam kerajaan Animalia, filum Nematoda, kelas Secernentae, family Oxyuridae, genus Enterobius. Cacing ini berbentuk tipis, berwarna putih, dan panjang sekitar 6-13 mm. Yang keempat yaitu cacing tambang dengan nama lain Ancylostoma duodenal, masuk dalam kerajaan Animalia, filum Nematoda, kelas Secernentae, family Ancylostomatidae, genus Ancylostoma. Cacing ini dapat menghasilkan 9.000 sampai 10.000 butir telur setiap hari. Cacing betina mempunyai panjang sekitar 1 cm, sedangkan jantan kira-kira 0,8 cm. Cacing dewasa berbentuk seperti huruf S atau C dan terdapat sepasang gigi di mulutnya. Kemudian kita ke pembahasan. Yang pertama adalah cacing filaria dengan nama ilmiah Wuchereria bancrofti, merupakan kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang termasuk dalam filum Nematelmintes.
Cacing ini ditularkan dari seseorang yang dalam darahnya terdapat anak cacing kepada orang lain melalui gigitan nyamuk dan dapat hidup selama 4-6 tahun dalam saluran getah bening. Dan bila tidak ditangani dapat menyebabkan cacat berupa pembesaran kaki, lengan, kantong testis, payudara, dan alat kelamin. Selain itu, perlu menghindari gigitan nyamuk dan memberantas sarang nyamuk. Dan bagi penderita diharapkan kesadarannya untuk memeriksakan diri dan pengobatan kepada dokter. Yang kedua yaitu cacing hati dengan nama ilmiah Fasciola hepatica. Umumnya menyerang hewan ternak seperti kambing, sapi, dan domba. Lokasinya berada di dalam saluran empedu hewan tersebut. Siklus hewan cacing tersebut adalah cacing dewasa bertelur dalam kantong empedu, kemudian telur mengikuti aliran empedu bersama fesis. Pada cacing muda, umur 4-8 hari sudah dapat menginfeksi, menembus hati, dan migrasi ke parenkim hati. Dan minggu ke-7 sudah sampai dalam saluran empedu. Minggu ke-8 setelah infeksi, cacing sudah bertelur. Pencegahannya dengan menghindarkan ternak digembalakan pada daerah yang tergenang air, dan penularannya pada manusia jika memakan hati yang terkontaminasi dan tidak dimasak secara sempurna dengan gejala anemia, demam 40-42 derajat Celcius, nyeri perut, dan gangguan pencernaan. Yang ketiga yaitu cacing kremi dengan nama ilmiah Enterobius vermicularis, merupakan jenis cacing yang menyerang usus besar manusia. Siklus hidup cacing ini berasal dari telur yang terbawa melalui makanan, minuman, dan kontak lain. Ketika ditelan, telur akan menetas di dalam usus halus dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Dalam beberapa minggu, cacing betina akan menuju usus besar, kemudian menuju anus untuk bertelur, dan biasanya pada malam hari. Setelah bertelur, cacing betina akan kembali ke usus besar. Cacing kremi dapat bertahan sampai 13 minggu dan menyebabkan gatal pada anus. Untuk pencegahannya dapat diberikan bantuan obat-obatan dan membersihkan rumah dengan baik dan mandi setiap hari. Yang keempat yaitu cacing tambang dengan nama lain Ancylostoma duodenal. Infeksi cacing tambang bisa datang dari hewan peliharaan. Binatang peliharaan yang berkeliaran di halaman yang terinfeksi cacing tambang akan mengeluarkan feses dengan telur cacing tambang. Telur inilah yang akan menetas menjadi larva. Manusia dapat terinfeksi ketika mereka berkontak langsung dengan tanah atau feses yang terkontaminasi, karena cacing ini dapat menembus kulit. Ketika larva masuk kulit, korban akan merasakan gatal dan kulitnya kemerahan, dan dapat berlangsung selama beberapa pekan. Cacing ini tidak akan bertahan lebih dari 5-6 minggu, bahkan dapat sembuh dengan sendirinya. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan menggunakan alas kaki, dan pada hewan peliharaan selalu cek kesehatan dengan memberikan obat cacing pada usia 2, 6, dan 8 minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.